Virus corona menjadi satu virus yang mencekam keberadaannya. Kasus pertama yang dilaporkan terjadi pada Desember tahun lalu di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, China. Titik awal mula tersebut diduga berasal dari pasar hewan. Kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Kita dihadapkan pada dua pilihan, perekonomian yang terkapar atau masyarakat yang terpapar. Demikianlah perdebatan yang selama ini terjadi di ruang lingkup masyarakat Indonesia. Salah satu sejarah yang tidak akan pernah terlupakan dari peradaban manusia adalah wabah COVID-19. Tahun 2019, di bulan Desember, tepatnya di Wuhan, tempat bersejarah yang menjadi salah satu awal dari musibah yang dirasakan dari setiap negara bagian di dunia. Negara kita tercinta, Indonesia, juga menjadi salah satu yang merasakan dampak yang sangat besar. Siapa sangka, negara dengan populasi tanaman obat terbesar di dunia yang awalnya memiliki rasa optimis tidak terpapar dari virus ini menjadi salah satu negara dengan kematian tertinggi ketujuh di dunia dan kedua di Asia pada akhir tahun 2021 dengan angka positif mencapai 4.167.511 jiwa dan kematian sebesar 134.200 jiwa. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit baru yang menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebut dengan SARS-CoV-2. Gejala klinis yang muncul sangat beragam, mulai dari flu biasa seperti sakit kepala, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sendi-sendi sakit, sampai yang berkomplikasi berat seperti pneumonia dan sepsis. Dari berbagai macam penelitian, metode penyebaran utama penyakit ini disebabkan dari droplet dari penderita yang mengandung virus di saluran pernapasannya dan kontak dengan si penderita yang dihasilkan pada saat ia batuk ataupun bersin ataupun ia berbicara. Droplet dapat melewati jarak hingga mencapai 1 meter. Droplet juga bisa menempel di baju, di badan ataupun di benda-benda yang sekitar penderita pada saat ia batuk ataupun bersin. Gejala yang begitu menakutkan dan penyebaran yang begitu mudah membuat banyak aktivitas manusia di luar sana yang terganggu dalam beberapa waktu. Sebulan, 2 bulan, atau 6 bulan? Tidak teman-teman, awalnya anak-anak disenangi dengan libur selama 2 minggu dan mengikuti pelajaran dari jarak jauh atau disebut dengan di rumah saja. Namun ternyata hingga 1 semester kemudian keadaan masih berlangsung sama dan ditambah dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Jika dilihat secara kotor, mungkin selama 1,5 tahun aktivitas manusia dilakukan dari jarak jauh. Dampak dari hal ini pun juga memicu berbagai permasalahan dari bidang-bidang lain yang besarnya aktivitas yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Jadi banyak aktivitas di luar menjadi terhambat karena harus dilakukan di rumah saja. Waktu demi waktu telah dapat dilalui dengan berbagai penderitaan dan keterbatasan. Perkembangan teknologi yang diikuti dengan ilmu pengetahuan, virus secara perlahan dapat dikendalikan, terlebih dengan munculnya cahaya yang ditandai dengan adanya vaksin COVID-19. Cahaya terang tersebut mulai perlahan redup karena keraguan dari para masyarakat terhadap pemerintah yang mengeluarkannya. Hal ini dipengaruhi juga atas dasar politik dan sebagainya. Keraguan-keraguan ini memunculkan banyak berita-berita tak sedap untuk didengar, seperti adanya vaksin palsu dan terdapat oknum-oknum yang memasarkan vaksin palsu tersebut.
Di tengah ketakutan masyarakat yang berharap besar terhadap vaksin, mendapatkan berita-berita tersebut tentu menjadi ketakutan yang lebih besar lagi. Bukan hanya itu, banyak oknum yang menjadikan penderitaan masyarakat ini sebagai salah satu peluang yang membahayakan orang lain, seperti penggunaan rapid antigen bekas, dan menjadikan masyarakat sebagai uji coba vaksin. Siapa kira hal yang diharapkan menjadi sesuatu yang sangat ditakutkan. Orang-orang yang paling dipercaya terhadap garda terdepan dalam penanganan COVID-19 malah menjadi pemeran utama dalam pemanfaatan kesempatan di tengah ketakutan masyarakat, sehingga sangat diperlukan penguatan terhadap undang-undang perlindungan konsumen yang sudah ada. Tertampar atau terkapar. Lari ulur pemahaman untuk mendahulukan kesehatan atau perekonomian. Kita dihadapkan pada dua pilihan, perekonomian yang terkapar atau masyarakat yang terpapar. Demikianlah perdebatan yang selama ini terjadi di ruang lingkup masyarakat Indonesia. Dari hal ini, COVID-19 lah yang menjadi pemeran utama dalam masalah ini. Banyak cara yang telah masyarakat dan pemerintah lakukan untuk dapat menekan tingkat penyebaran COVID-19. Di antaranya, diterapkannya rapid test sebagai syarat dalam penggunaan fasilitas umum oleh pemerintah Indonesia. Seperti menjadi syarat penerbangan, di mana setiap orang yang ingin melakukan penerbangan harus memiliki hasil negatif dari rapid test yang dilakukan. Kasus yang telah terjadi Desember 2020 hingga April 2021. Ketua BKPN menjelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran penggunaan alat rapid test antigen bekas. Kejadian ini terjadi di Bandara Internasional Kuala Namu Medan dan juga mafia di Bandara Soekarno-Hatta. Semakin maraknya pandemi COVID-19 di Indonesia membuat para mafia bekerja untuk memanfaatkan adanya pandemi dalam meraih keuntungan. Tentu saja, hal tersebut melanggar hak konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan dalam memperoleh fasilitas rapid test antigen. Para pelaku mengaku telah memproduksi dan mendaur ulang stik antigen yang telah dibersihkan, lalu dicuci dan dikemas ulang. Dari hasil penyelidikan, pelaku telah meraup keuntungan sebesar 1,8 miliar dari kisaran keseluruhan korban yang mencapai 9.000 jiwa. Dari informasi yang didapatkan, polisi telah menetapkan 5 orang pelaku yang terlibat dalam kasus ini yang berinisial PC selaku Kepala Kantor Kimia Farma Kota Medan. Lalu 4 jajarannya yaitu DP, SP, MR, dan juga RN selaku pelaku tersebutlah yang menjadi otak dari kasus ini. Mereka ditangkap ketika sedang bertugas di pos layanan rapid test antigen di Bandara Internasional Kuala Namu pada tanggal 27 April 2021. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi memperhitungkan bahwa ada kisaran 100-200 orang per hari yang menjadi korban kasus tersebut yang hendak melakukan perjalanan udara. Berdasarkan kasus tersebut jelas merupakan pelanggaran pasal 8 ayat 1 huruf A nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kini, para pelaku dikenai pasal 98 ayat 3 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar, dan juga terjerat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Itulah beberapa kasus pelanggaran hak perlindungan konsumen yang terjadi di tengah maraknya COVID-19 di Indonesia, khususnya di daerah Medan. Bagaimana menurut rekan-rekan sekalian? Apakah hukuman yang diberikan oleh para penegak hukum sudah cukup adil? Atau masih terdapat kecacatan hukum dalam penyelesaian kasus tersebut? Memang aneh kondisi bangsa kita di saat pemerintah pusat gencar-gencarnya dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyebaran wabah COVID-19. Di saat itu pula, banyak muncul permasalahan mulai dari temuan pemakaian antigen bekas di Bandara Kuala Namu, di Lapangan Merdeka,
Lalu, temuan penjual beli vaksin secara ilegal yang dilakukan oleh petugas medis di Lapas Kelas 1 Medan. Dan terakhir, dugaan pasien meninggal akibat diberi tabung oksigen kosong. Ini harus dituntaskan ke ranah hukum. Para tenaga kesehatan diharapkan dapat lebih sadar akan kewajiban untuk memenuhi hak-hak konsumen agar tidak terjadi kasus pelanggaran hak konsumen lagi ke depannya. Baik, terima kasih kepada Saudara Devi. Jadi, bagi para pelaku usaha di bidang sediaan farmasi, ketentuan pasal larangan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen berlaku secara lebih tegas dan dikenai sanksi apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Nah, larangan yang sangat erat kaitannya dengan kasus vaksin palsu ini adalah larangan yang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 1. Nah, pada pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 lebih dipertegas lagi bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, serta pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, ataupun bekas pula dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Selain itu, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap memperdagangkan barang-barang dan jasa tersebut akan dan wajib menariknya dari peredaran. Hal ini termaktub dalam pasal 8 ayat 4. Sebagai suatu kesalahan yang membahayakan orang lain, tentu terdapat pidana dengan berbagai ketentuan. Ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pada ayat 3 pasal 62 juga ditegaskan bahwa jika pelanggaran yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau bahkan kematian, diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Jadi, pelaku dapat dikenai juga ketentuan dalam KUHP. Secara lebih khusus, kasus pemalsuan dan pengedaran vaksin palsu ini juga dapat dikenai pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang tentang Kesehatan. Pelaku atau tersangka bahkan dapat dikenai beberapa pasal pidana secara sekaligus, yakni pasal 196 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan atau standar, persyaratan keamanannya, khasiatnya, kemanfaatannya, dan mutu sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Meskipun di dalam suatu kesalahan ada kesempatan dan di dalam suatu kesempatan ada kata maaf, namun kesalahan dan pelanggaran yang telah terjadi memungkinkan terjadinya dampak buruk bagi orang lain. Oleh karenanya, dalam aspek kesehatan, kesalahan seseorang dapat berakibat fatal terhadap nyawa orang lain. Karenanya, demi menjamin hak dan kewajiban seorang pasien yang selalu terlindungi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir dan berlaku dalam dunia kesehatan. Seorang tenaga kesehatan memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi, karena mereka mempercayakan nyawanya kepada kita selaku tenaga kesehatan. Perlu kita sadari, bisa jadi pelukan di bandara lebih tulus dibandingkan pelukan di rumah. Dan doa di rumah sakit bisa jadi lebih serius dibandingkan doa di tempat ibadah. Karena itu, hargai konsumenmu selayaknya mereka menghargai kemampuanmu. Jangan hianati kepercayaan mereka demi keuntungan kamu sendiri. Salam menuju tenaga kefarmasian yang berintegritas.